Para suster, frater, bapak, ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu Advent yang kedua ini, saya ingin membagikan kepada Anda homili saya tentang hidup dalam harapan. Saudara-saudari yang terkasih, selama kita masih berziarah di dunia ini, hidup kita tidak dapat dihindarkan dari pengalaman sedih, derita, atau sengsara. Hubungan kita dengan sesama dan alam dapat menimbulkan hal-hal ini. Bila kita berani memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain, maka kita harus berani juga untuk menerima risiko bahwa kita tidak akan selalu diperlakukan secara adil dan benar. Terkadang kita merasa begitu heran, kita tulus membantu sesama, tetapi dia malah memanfaatkan kebaikan dan ketulusan kita. Seringkali kita menjadi salah mengerti orang juga. Dari penampilan dan perkataannya, dia tampak sebagai pribadi yang baik dan dapat dipercaya. Tetapi ternyata semua itu hanyalah tipuan belaka. Ironis memang, tetapi itulah sebagian dari sekian banyak realitas hidup kita bersama dengan saudara-saudara kita. Demikian juga hubungan kita dengan alam. Alam punya ritme sendiri. Alam punya aktivitasnya sendiri. Alam itu dapat membuat hidup kita menjadi berkelimpahan dengan kekayaan alamnya. Tetapi dia juga dapat membuat hidup kita menjadi menderita lewat bencana yang terjadi. Semua realitas ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal ini, hubungan kita dengan sesama dan alam itu dapat membuat kita menjadi kehilangan harapan. Fenomena manusia kehilangan harapan akan Tuhan menjadi fenomena juga yang dialami oleh umat beriman. Belum lagi dengan sakit penyakit yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengundang kita semua supaya kita berani untuk meninggalkan semua pengalaman kesedihan dan penderitaan dan juga kesengsaraan yang kita alami. Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam harapan. Mari kita dengarkan nasihat dari Nabi Baruh. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Tuhan melalui Nabi Baruh ini meminta supaya bangsa Israel menanggalkan kesedihan dan kesengsaraan dalam hidup mereka sebagai suatu bangsa yang terpilih. Mereka tidak boleh membiarkan diri mereka dibelenggu oleh kesedihan dan kesengsaraan. Saudara-saudari, demikian juga dengan hidup kita orang beriman ini. Tuhan memanggil kita hari ini supaya kita berani untuk menanggalkan kesedihan dan derita hidup. Ingatlah baik-baik bahwa Tuhan meminta untuk menanggalkan kesedihan dan derita itu. Lalu kita mengenakan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pilihan ada pada kita. Kita mau hidup bahagia atau hidup menderita. Tuhan tidak mengabaikan realitas penderitaan manusia. Tuhan tidak mengabaikan pergumulan hidup kita di dunia ini. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan sebuah realitas spiritual. Allah dekat dengan kita, maka kita harus berani keluar dari penderitaan dan kesengsaraan itu untuk melihat di depan sana ada Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita bersama. Oleh karena itu para saudara-saudari, beranilah membuat keputusan untuk menanggalkan kesedihan dan penderitaan dalam hidup Anda. Tanggalkan supaya Anda dan saya dapat mengenakan harapan akan Tuhan.
Para saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan kita hanya ada dalam Tuhan. Harapan kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Mari kita ingat selalu dan kita sadari, kita ini telah menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak dunia yang seluruh diri dan seluruh pemikiran dan hati kita ini telah menerima kasih karunia Allah di dalamnya. Maka kita juga harus hidup sebagai anak-anak Allah yang punya harapan. Menjadi anak-anak Allah yang tidak putus asa. Karena dalam diri Bapak Ibu saudara-saudari ada roh Allah. Dalam kitab Kejadian kita tahu dengan baik bahwa Allah menjadikan kita sesuai dengan gambarnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian sejatinya kita tidak punya pertanyaan mengapa Allah harus meninggalkan kita. Kita tidak punya keraguan mengapa Allah mengabaikan hidup kita. Pandangan-pandangan seperti ini perlu kita murnikan, perlu kita luruskan, perlu kita refleksikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah tidak berlaku adil kepada kita. Allah itu adil dalam setiap keputusannya pada hidup manusia. Justru bila kita melihat lebih dalam, justru hidup kitalah yang seringkali kurang berlaku adil kepada Tuhan. Sebagai salah satu contoh, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, barangkali kita pernah mengalami atau melihat saudara-saudari kita. Pada usia, katakanlah pada usia 40 tahun, Tuhan mempercayakan sakit penyakit yang berat untuk kita tanggung. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Tuhan memberi saya penyakit yang berat yang harus saya pikul. Bila kita melihat, kita lupa bahwa pada usia 40 tahun kita diberi sakit penyakit. Padahal selama 39 tahun kita mengabaikan rahmat kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila kita mau hitung-hitungan sedemikian detail, mungkin kita akan melihat sejatinya kita seringkali berlaku tidak adil. Akan tetapi saudara-saudari, itu yang seringkali terjadi. Ketika datang beban itu, penderitaan itu pada kita, kita melihat seolah ini penderitaan yang begitu berat, dan kita ingin melihat, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dengan kita. Kita diundang oleh Tuhan hari ini supaya kita melihat lebih jauh, melihat lebih dalam pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam derita sekalipun, saudara-saudari, Tuhan dapat menjadikan berkat bagi kita supaya kita dapat diselamatkan. Mari kita ingat selalu di tempat lain, Yesus menasihati para murid, bila engkau mau mengikuti aku, pikullah salibmu setiap hari dan ikutilah aku. Sangkallah dirimu, ikutlah aku. Itu ajakan Yesus kepada kita. Untuk melihat bahwa dalam situasi yang begitu tidak ada harapan sekalipun di mata manusia, kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, pemazmur hari ini memberikan kesimpulan dari hidup penuh harapan ini kepada kita. Pemazmur menyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita semua, maka kita bersuka cita. Tuhan telah lebih dahulu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup keluarga Bapak Ibu, dalam komunitas menggereja kita. Maka ini menjadi alasan kita untuk hidup bersuka cita. Hiduplah dalam sukacita karena Tuhan lebih dahulu melakukannya di dalam hidup kita. Inilah hidup kita yang sesungguhnya, hidup yang hatinya penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak Anda semua hari ini,
mari kita menjadi umat yang tegar hatinya. Dalam arti menjadi umat yang teguh harapannya kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang punya iman yang dalam kepada Tuhan. Jangan iman kita mudah digoncangkan oleh segala sesuatu di dunia ini. Hanya dengan iman ini kita dapat mengerti apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis hari ini. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Kita harus punya hati yang lurus kepada Tuhan. Kita harus punya hati yang utuh kepada Tuhan. Bila ada lembah-lembah kebencian dalam diri kita ini, mari kita timbun supaya tidak ada lagi lembah-lembah kebencian, dendam, amarah kepada sesama dan kepada Tuhan. Bila hati kita, pikiran kita masih berbelok-belok ke sana kemari, bila kita masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, mari dengan rendah hati kita luruskan hati ini kepada Allah. Allah satu-satunya adalah harapan kita bersama. Allah satu-satunya adalah kebahagiaan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya rekan-rekan muda yang saya kasihi, saya ingin mengajak Anda juga untuk mempersiapkan jalan Tuhan di dalam hati kita bersama. Mari kita melakukan tindakan-tindakan tobat agar hatimu, hati kita ini boleh lurus, boleh tulus kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi orang-orang muda yang bermalas-malasan, yang kemudian mengakibatkan hatimu ternodai dengan dosa. Kita harus punya target. Mari kita tentukan dalam masa Advent ini, buatlah target dalam hidupmu menjadi orang muda yang seperti apa, baik rohani maupun jasmani. Dalam masa Advent ini buatlah target, apakah kamu akan menjadi pribadi yang sungguh beriman kepada Yesus? Apakah kamu akan menjadi pribadi yang beriman, yang rendah hati, yang mau mengampuni, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang murah hati? Putuskan dalam dirimu, khususnya di masa Advent ini, supaya engkau menjadi orang muda yang berkarakter, menjadi orang muda yang punya pertumbuhan rohani yang baik. Ingatlah bahwa ada 7 dosa pokok dalam iman kita yang harus selalu kita sadari dan kita usahakan supaya kita tidak ternoda oleh dengan dosa-dosa ini, yaitu adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, dan kemalasan. Dosa pokok ini para saudara-saudari begitu kita harus hindari, karena dari dosa pokok ini lahirlah dosa-dosa yang lain. Kalau kita menjadi malas, lahirlah dosa-dosa yang lain. Para saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang punya harapan. Pertobatan ini hanya terjadi bagimu bila kita menjadi orang-orang yang berharap. Berharaplah pada Kristus, karena Tuhan datang untuk mengasihi kita, bukan untuk menghakimi. Tuhan datang supaya kita semua memperoleh hidup, dan memperoleh hidup itu di dalam kelimpahan. Tuhan memberkati.